Wonderful grace of Jesus. Sekali lagi saudara yang terkasih, saya menyapa kita di dalam kasih Kristus. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun berada. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang menarik untuk kita bahas bersama, untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu realita di tengah dunia berdosa. Nah, untuk mendasari kebenaran firman ini, saya mengajak saudara sekalian untuk membaca Alkitab yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang 17. Sekali lagi, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak saudara sekalian yang menyaksikan untuk membuka Alkitabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian, mari kita simak secara saksama. Ayat 15 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar topik ini. Izinkan saya bertanya saudara, apa yang terlintas di benak saudara ketika mendengar kalimat ini? Apakah saudara berpikir, oh, itu artinya situasi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa? Atau keadaan dunia yang penuh kejahatan dan mau tidak mau manusia harus hidup di dalamnya? Saudara, saya berkata, saya sangat setuju dengan jawaban itu. Karena memang begitulah kenyataannya. Saudara sekalian, sebelum lebih jauh kita membahas tentang realita di tengah dunia berdosa, maka kita harus memulainya dari awal penciptaan alam semesta. Saudara-saudara, di dalam ciptaan ini kita melihat keagungan karya Allah. Saudara yang terkasih, ciptaan atau alam semesta ini ada tanpa bahan dasar, saudara. Itu yang menarik. Saudara-saudara, alam semesta ini sekali lagi diciptakan tanpa bahan dasar yang biasa disebut create ex nihilo. Apa itu create ex nihilo? Create ex nihilo adalah penciptaan yang dari tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, create ex nihilo adalah penciptaan yang dari tidak ada menjadi ada. Apa maksudnya semua ini, saudara? Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk di dalam alam semesta, termasuk adanya alam semesta saat ini. Ini adalah peristiwa sejarah yang begitu dahsyat, saudara, yang mestinya kita harus bersyukur kepada Allah kita yang agung. Saudara-saudara, saya membawa kita untuk melihat narasi penciptaan alam semesta ini. Kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa ciptaan yang pada mula itu belum sempurna, saudara. Di sana ada kata gelap gulita dan kosong dan tidak berbentuk. Kata belum berbentuk dan kosong di dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat, itu adalah tohu wabohu. Apa itu tohu wabohu? Tohu wabohu adalah kekacauan, tiada berbentuk, atau keadaan yang tak beraturan. Sekali lagi, tohu wabohu adalah keadaan yang penuh kekacauan atau ketiadaan keteraturan. Tetapi kita melihat, saudara, ketika Allah berfirman di ayat yang ketiga dikatakan demikian.
Saya baca buat kita saudara, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka saudara, yang tohu wabohu tadi menjadi berubah saudara, menjadi kemuliaan Allah sempurna di dalamnya. Gelap gulita yang tadi begitu kacau, ketika Allah berfirman menjadi terang dan begitu indah saudara. Lalu saudara, kita melihat kembali bagaimana narasi di dalam penciptaan yang menjadi realita, yang menjadi cikal bakal di dalam realita dunia berdosa. Saudara, kita melihat sekarang narasi penciptaan manusia. Saudara-saudara, manusia diciptakan begitu sempurna dan istimewa dari ciptaan lainnya. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki rencana yang begitu mulia, yaitu supaya manusia bersekutu dengan Allah dengan sempurna dan menikmati karya-karya Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi saudara, kita melihat kembali di tengah-tengah rencana Allah yang begitu agung itu, Allah menuntut ketaatan atau kesetiaan yang murni. Sekali lagi, ketaatan yang murni saudara. Oleh karena itu saudara, manusia itu ditempatkan di Taman Eden, dan di sana juga Tuhan tempatkan sebuah pohon yang dinamakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Untuk apa? Supaya manusia itu tidak memakan buah pohon itu. Itu adalah larangan Tuhan saudara, untuk manusia tidak melanggar. Saudara, banyak perdebatan dalam hal ini saudara. Banyak orang mengatakan bahwa Allah itu inkonsisten. Allah tidak konsisten di dalam karyanya. Mengapa sih dia menempatkan pohon yang baik dan jahat itu? Apakah Allah tidak tahu kalau manusia akan jatuh dalam dosa? Ataukah sengaja Allah untuk menjebak manusia sehingga mereka akan jatuh di dalam dosa? Saudara, semua tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang tak berdasar saudara. Itu tidak layak diterima. Apa makna, apa tujuan Allah menempatkan pohon itu? Saudara, analoginya seperti ini saudara. Ada dua pasang suami istri. Yang satu pasang suaminya normal, yang satu pasang lagi suaminya buta saudara. Buta tidak bisa melihat ya. Si buta berkata kepada istrinya, "Istriku, engkau adalah bidadari yang begitu cantik yang Tuhan berikan bagi saya. Tiada yang lain. Kendati pun ada perempuan yang begitu cantik, bahkan telanjang di depanku, saya tidak akan tertarik. Hanya kamu satu-satunya." Itu adalah si buta. Tetapi suami yang lain yang normal berkata kepada istrinya begini saudara, sama. "Istriku, engkau adalah pujaan hatiku. Engkau adalah bidadari yang Tuhan turunkan dari langit untukku. Kendati pun beribu wanita yang ada di hadapanku, kendati pun ada perempuan yang telanjang sekalipun, saya tidak akan tergoda." Saudara, pertanyaannya, manakah di antara kedua suami ini yang taat murni, yang setia murni? Tentu jawabannya adalah yang normal tadi saudara, yang tidak buta. Karena memang ada pilihan di hadapannya. Berbeda dengan yang buta, dia tidak bisa melihat pilihan itu. Nah sama saudara, ketika Allah menuntut kesempurnaan itu, Allah tidak menciptakan manusia itu bagaikan robot yang diremote, yang bisa diatur. Tetapi Allah ketika menciptakan manusia itu, Allah memberikan free will, memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk memutuskan, untuk menentukan jalan hidupnya. Disinilah ketaatan yang murni saudara, bukan paksaan. Ya, ketika Allah memberikan pohon itu menunjukkan bahwa Allah itu menuntut ketaatan yang murni, bukan secara paksa, ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat ternyata manusia lebih memilih untuk melanggar aturan daripada Allah. Oleh sebab itu, manusia pun jatuh di dalam dosa. Dari sinilah saudara, cikal bakal realita di dunia berdosa. Saudara-saudara, kita melihat ganjaran dari dosa tersebut. Kepada perempuan dikatakan, engkau akan bersusah payah untuk melahirkan. Tetapi menarik saudara, dikatakan engkau akan gairah kepada suamimu. Lalu kepada laki-laki dikatakan engkau akan bersusah payah untuk mencari nafkahmu. Semak duri akan mengeluarkan
duri-duri dari tanah. Begitu juga dengan bumi, semak duri akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu manusia harus berusaha. Ini adalah ganjaran dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi menarik saudara, di tengah-tengah narasi penciptaan manusia, alam semesta, dan kejatuhan manusia di dalam dosa, ternyata Allah yang begitu agung, begitu mulia, begitu mengasihi, dan begitu adil. Di sana pun Allah memberikan satu janji. Ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yang sering dikatakan proto evangelium, janji keselamatan saudara, yang merujuk kepada nantinya Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita melihat di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini semua karena kasih saudara. Dari awal karena Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia itu terpisah dari dirinya. Tetapi karena manusia yang begitu bebal tadi, lebih memilih untuk jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, oleh sebab itu sampai detik ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah diselamatkan. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan anugerah oleh Allah. Dan ini bukan hasil usaha kita saudara. Nah saudara berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya berbicara surga saudara. Iya betul, surga betul. Tetapi keselamatan itu tidak hanya berbicara surga. Artinya keselamatan itu adalah pulihnya rencana Allah semula kepada manusia. Yaitu relasi Allah dengan manusia dan ciptaan lainnya. Itu adalah makna keselamatan yang benar saudara. Sekali lagi keselamatan itu adalah pulihnya rencana Allah sejak semula bagi manusia. Untuk menikmati kasih dan relasi Allah dengan Allah. Saudara-saudara, tetapi kita harus ingat bahwa natur kita sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa menjadikan dunia ini menjadi realita dunia dalam dosa, menjadi realita yang mesti kita harus jalani. Saudara-saudara, oleh karena itu harus kita sebagai orang Kristen bisa menyikapi hal ini. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita untuk menyikapi hal tersebut? Saudara, saya mengajak kita untuk kembali ke konteks atau teks yang telah kita baca tadi. Setidaknya kita akan belajar 3 hal saudara, bagaimana kita menyikapi situasi atau realita di tengah dunia berdosa ini. Yang pertama adalah menjalankan hidup dengan arif atau bijak. Yang kedua, menggunakan waktu untuk melatih kerohanian. Lalu yang ketiga, mengetahui kehendak Tuhan serta melakukannya. Mari kita baca, saya baca buat kita saudara ayat 15, menjalankan hidup dengan arif, ya. Dikatakan demikian saudara, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, ya. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, ayat ini tidak berdiri sendiri saudara. Ada ayat pertama, kalau kita melihat konteks jauhnya di ayat yang pertama, dikatakan di sana, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara, sebenarnya penekanan si penulis terlalu banyak godaan di tengah dunia berdosa ini. Kalau kita melihat, saudara baca secara keseluruhan pasal ini, perikop ini, klasifikasi orang percaya dan tidak percaya. Kita sebagai orang percaya dikatakan adalah anak-anak terang, tetapi orang yang tidak percaya dikatakan sebagai anak gelap. Itu adalah klasifikasi-klasifikasi yang diberikan oleh penulis. Nah, oleh sebab itu saudara, bagi saya ayat 15 dan 17 ini merupakan inti teks dari pasal ini. Ya, saudara-saudara, menjadi arif. Kalau kita melihat di terjemahan lainnya, kata arif itu bijak saudara, wisdom. Apa sih maksudnya menjadi hidup, menjalankan hidup dengan arif atau bijak? Saudara-saudara, ketika kita bisa bijaksana di dalam menentukan hidup kita, maka saya percaya saudara,
kita bisa menjadi orang-orang yang bisa tidak terlena di tengah-tengah situasi dunia yang berdosa ini. Terlalu banyak godaan, saudara, yang membawa kita akan jatuh ke dalam dosa. Sederhananya begini, saudara, orang arif adalah orang yang mampu memposisikan diri dan tidak terpengaruh terhadap situasi yang membuatnya jatuh dalam dosa. Pertanyaan saudara, seberapa jauh kita telah hidup sebagai orang arif sampai detik ini? Mari kita renungkan bersama. Lalu yang kedua, menggunakan waktu untuk melatih kerohanian. Saudara-saudara, seorang petinju tidak akan naik ring tanpa berlatih terlebih dahulu, saudara. Sama juga saudara, saya tidak akan naik mimbar ini sebelum berlatih. Saya tempo hari mempersiapkan khotbah ini ketika saya sedang cuci pakaian, maksudnya di depan saya ada baskom, ya. Dan saya sebari berus kain saya, di dalam hati saya sedang ngomong, saudara, menyampaikan firman ini, menceritakan firman ini, ya. Saya menggunakan waktu itu Tuhan, supaya saya bisa terlatih, saudara, ketika saya naik mimbar, ketika saya akan menyampaikan hal ini. Nah, apa hubungannya, saudara? Artinya, saudara, seseorang yang tidak pernah melatih dirinya untuk melakukan satu tindakan, itu akan mustahil akan memenangkan sebuah pertandingan, kalau pertandingan, saudara. Jadi sama dengan kita, saudara. Maka ketika kita sudah melatih kerohanian kita, maka kalau kita sudah menggunakan waktu kita dengan benar dan baik, percaya saudara, apapun godaan, percaya saudara, apapun hantaman badai yang menerpa hidup kita, kita tidak akan jatuh. Ya, saudara-saudara, mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Jawabannya karena time is evil. Waktu itu jahat, saudara. Saudara, di dalam Alkitab gambaran waktu itu ada dua. Yang pertama kairos dan kronos. Kairos itu adalah waktu Tuhan yang tak terbatas, yang tak bisa diselami oleh manusia. Sedangkan kronos adalah waktu manusia yang terbatas dan penuh kejahatan. Nah, di dalam kronos inilah kita sedang hidup. Oleh sebab itu, penulis atau Rasul Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat Efesus dan kepada kita saat ini, dan pergunakanlah waktumu yang ada, saudara. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. The time is evil. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, saudara, kalau kita tidak berhikmat yang dari awal tadi, kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal kerohanian, melatih rohani kita, percaya saudara, saudara dan saya mudah digoncangkan apapun badai yang menerpa kita. Banyak sekali lagi, saudara, godaan-godaan. Oleh sebab itu, hendaklah kita mempergunakan waktu kita yang begitu terbatas ini. Untuk apa, saudara? Di dalam merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah latihan-latihan rohani, saudara. Penting sekali, saudara, untuk berlatih. Hari-hari adalah latihan, saudara. Memang betul tidak ada instan. Sekali lagi, hari-hari ini adalah setiap hari latihan, terus latihan. Lalu kapan berhenti latihannya? Sampai pada akhir Tuhan memanggil kita. Nah, itu adalah penting, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, marilah hendaknya kita mempergunakan waktu atau hari-hari kita yang begitu singkat ini. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, mengetahui kehendak Tuhan serta melakukannya. Ini poin yang penting, Tuhan. Poin yang penting, saudara. Mengetahui kehendak Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudara, sering sekali banyak orang berkata, dapatkah manusia mengetahui kehendak Tuhan? Saudara, memang betul secara manusiawi, secara logika kita yang terbatas sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa, kita tak mampu menyelami pikiran Tuhan. Kita tak bisa mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara, kita bersyukur Allah yang begitu ajaib, yang begitu kudus, menyingkapkan dirinya kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Saudara dan saya bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman. Itu adalah sumber satu-satunya yang layak diterima dan
diakui. Namun saudara, saya percaya kita banyak tahu tentang Tuhan. Tetapi sayang sekali, banyak sekali di antara kita yang hanya sekadar tahu, tetapi tidak melakukannya, saudara. Ini menjadi pergumulan saya juga sebagai anak muda, sebagai hamba Tuhan yang masih muda. Saya bergumul, saudara. Terlalu banyak mungkin saya tahu tentang Tuhan, tetapi terlalu sedikit, saudara, untuk saya melakukannya. Ini adalah pukulan juga bagi saya, saudara. Bukan hanya saudara sebagai jemaat atau yang mendengarkan saat ini. Ya. Banyak orang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi sedikit orang yang melakukan akan hal itu. Mungkin saudara belajar teolog, belajar baca buku-buku, sudah khatam atau sudah tamat baca Alkitab. Tetapi pertanyaannya, saudara, seberapa jauh saudara dan saya telah melakukan kebenaran firman-Nya? Saudara, saya mau mengatakan, mengetahui atau mengenal kehendak Tuhan itu tidak hanya sekadar kognitif atau pengetahuan semata, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita tahu tentang Tuhan, ketika kita tahu kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka itu tidak hanya tertempel melalui kepengetahuan kita saja, tetapi benar-benar kita aplikasi, kita action di dalam melakukan kebenaran firman. Maka saudara dan saya layak disebut sebagai Kristen yang sejati. Maka saudara dan saya layak disebut telah mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya. Penting, saudara. Tidak hanya sekadar mengetahui. Saudara, kalau hanya mengetahui tanpa melakukan, itu tidak lengkap, saudara. Tidak normal, pincang. Tetapi sama, kalau melakukan tetapi tidak mengetahui, mustahil juga, saudara. Saudara melakukan tanpa mengetahui, itu mustahil. Oleh karena itu, kedua hal ini harus beriringan. Mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan. Name of Jesus, praise His name.